Barisan penasehat hukum tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Roy Suryo tidak lagi kompak. Melalui postingan di media sosial, salah satu penasehat hukum Roy Suryo, yakni Ahmad Kozinudin, mengaku kecewa dengan langkah pra-peradilan yang ditempuh oleh Roy Suryo. Ahmad Kozinudin bahkan memecat Abdul Ghafur Sangaji dari tim hukum Roy Suryo. Ketiadaan penasihat hukum Ahmad Kozinudin dan rekan-rekannya di kursi persidangan pra-peradilan Roy Suryo dalam 3 hari belakangan ini akhirnya terjawab. Mereka rupanya kecewa dengan Roy Suryo dan Refli Harun yang tetap mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya pada akhir Mei lalu. Melalui unggahan di media sosial, Ahmad Kozinudin menjelaskan upaya pra-peradilan justru berpotensi memperpanjang drama hukum kasus dugaan ijazah palsu. Ia menyindir langkah itu hanya akan memberikan waktu bagi Jokowi untuk tetap beraktivitas dan berkeliling Indonesia. Perbedaan sikap ini menjadi babak baru dalam perjalanan drama ijazah palsu Jokowi. Padahal selama ini Roy Suryo dikenal didampingi tim kuasa hukum yang kompak. Salah satu kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengaku tak peduli dengan keputusan Ahmad Kozinudin yang memecat dirinya. Ghafur merasa yang merekrutnya sebagai kuasa hukum adalah Roy Suryo, bukan Ahmad Kozinudin. Kami bisa ada dalam perkara ini kan bukan karena tim Taka ya, tetapi adalah karena kuasa dari pemberi kuasa yaitu Mas Roy. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang penting untuk kami sikapi karena tentu kami tetap fokus pada inti perkara. Ada 2, yang pertama adalah permohonan pra-peradilan dan yang kedua adalah pokok perkara nanti diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan alhamdulillah kan teman-teman media masih tahu bahwa saya dengan Mbak Aya masih tetap bersama Mas Roy karena yang memberikan kuasa kepada kami itu adalah Mas Roy. Ketidaksolidan di antara para tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi sebetulnya sudah dirasakan kubu Joko Widodo. Kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, menilai para tersangka baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa pada akhirnya akan menyelamatkan diri masing-masing. Menurut hemat kami memang pada akhirnya masing-masing pihak yang jadi tersangka dan nanti sebentar lagi kami terdakwa atau mungkin malah dakwaannya sudah diterima oleh para pihak gitu ya, itu akan menyelamatkan dirinya masing-masing menurut hemat kami ya. Saya bisa sampaikan ini kenapa, karena yang awalnya mereka menuduh Mas Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, grup lah ya, bersatu menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu di Bariskrim gitu ya. Kemudian akhirnya hal itu ternyata dari Bariskrim mengatakan tidak benar gitu ya, dan atau tidak bisa dibuktikan dan tidak ada alasan yang bisa membuktikan itu sehingga dihentikan di tingkat penyelidikan di Bariskrim. Yang kemudian Bapak membuat laporan. Dalam membuat laporan dan pengaduan dan laporan juga dalam fenomena yang berkembang, masing-masing pihak tersangka juga akhirnya menempuh jalannya masing-masing. Langkah pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang baru, pemeriksaan pokok perkara dapat ditunda hingga hakim menjatuhkan putusan atas permohonan pra-peradilan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.